Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Bu Nuni, untuk mengajar kalian fisika. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang lanjutan dari hukum Coulomb, yaitu medan listrik. Kalian tahu medan listrik itu adalah medan, itu sama saja dengan tempat atau ruangan atau arena. Jadi ruangan di sekitar muatan listrik, di mana kalau ada muatan lain diletakkan pada ruang tersebut, dia itu masih bisa mengalami gaya listrik. Jadi ada muatan yang muatannya lebih besar, dia menimbulkan medan listrik. Kalau ada muatan lain diletakkan dalam ruang itu, dia masih bisa mengalami gaya listrik. Kalian sudah tahu kemarin gaya listrik itu gaya tarik-menarik antara dua buah muatan. Baik yang positif-positif akan tolak-menolak, negatif-positif akan tarik-menarik. Begitu juga kalau negatif berarti akan tolak-menolak juga lah, itu gaya listrik atau gaya elektrostatis atau yang sering kita kenal sebagai gaya Coulomb. Nah, penggambaran medan listrik menurut Michael Faraday itu digambarkan sebagai garis medan listrik yang keluar dari kutub positif dan diakhiri atau masuk pada muatan negatif. Ini kutub atau muatan ya. Kalau pada muatan positif itu arah kuat medannya itu menjauhi muatannya, ini digambarkan anak panahnya keluar. Jadi ini pada muatan positif itu menjauhi muatan. Nah, sedangkan pada muatan negatif arah medan listriknya itu menuju muatannya atau mendekati muatannya. Ini kalau berjauhan antara kedua muatan itu. Kalau berdekatan berarti tadi muatan positif itu keluar dari muatan positif menuju muatan negatif, jadi berakhir di muatan negatif atau masuk menuju muatan negatif. Ini adalah penggambaran dari medan listrik itu menurut Michael Faraday. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan apa atau kuat medan listrik secara matematis itu. Jadi kuat medan listrik secara matematis itu didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan. Jadi kuat medan listrik E, ini kuat medan listrik pada sebuah titik itu didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan. Kalau dirumuskan berarti E, gaya itu F, muatan itu Q. Maka E sama dengan F per Q. Dari hubungan ini kalian bisa membuat bahwa F itu sama dengan E kali Q. Dan ini nanti sering digunakan. E-nya itu adalah kuat medan listrik dalam satuan, karena ini satuan dari gaya adalah Newton, satuan dari muatan adalah Coulomb, maka satuan kuat medan listrik itu adalah Newton per Coulomb. Sedangkan F itu gaya Coulomb dalam satuan Newton, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. Nah, karena E itu F per Q, F boleh kita jabarkan, E sama dengan F per Q. Kalian tahu gaya Coulomb kemarin adalah K per R kuadrat dibagi lagi dengan Q. Nah, ini dicoret salah satunya. Maka kuat medan listrik itu bisa juga dirumuskan menjadi K per R kuadrat. Nah, E kuat medan listrik itu K per R kuadrat. Q-nya itu Q yang muatan yang menimbulkan medan listrik tadi. Q-nya itu muatan yang menimbulkan medan listrik. Lah, R itu apa? R itu adalah jarak titik kemuatan. Jadi yang jarak titik kemuatan itu yang masih bisa dipengaruhi oleh medan listriknya itu tadi. Jadi R di sini adalah jarak titik kemuatan dalam satuan meter. Q tadi kan muatan sumbernya, muatannya dalam Coulomb. Nah, sekarang K-nya tetap ya, K itu tetapan untuk ruang hampa, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, sekarang kita lihat
bagaimana arah kuat medan listrik pada suatu titik yang ditimbulkan oleh muatan positif atau negatif? Karena kuat medan listrik itu merupakan besaran vektor, maka kalian harus tahu arahnya. Bagaimana sebuah titik yang dipengaruhi oleh muatan positif maupun negatif. Sekarang kita lihat arah kuat medan listrik yang ditimbulkan muatan positif. Nah, ini arah itu menjauhi muatan. Nah, misalkan ini muatan positif, titiknya ada di sini. Titiknya itu misalkan titiknya ada di sini, titik R misalkan. Maka kalian harus membuat garis hubung antara muatan dengan titik tersebut. Cari garis hubungnya ini. Karena arah kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif itu arahnya menjauhi muatan, maka arah kuat medan listrik di titik R harus ke sana. Sesuai garis kerjanya ini, arahnya menjauhi muatannya, berarti ini adalah E di titik R. Nah, sekarang kalau titiknya itu ada di sini, misalkan ini titik P, cari garis hubungnya. Misalkan ini, maka E di P itu arahnya ke bawah, E di P, dan seterusnya. Kalau misalkan titiknya ada di sini, garis hubungkan aja. Oh, ini ke sana, E. Saya kira itu paham. Nah, bagaimana kalau pada muatan negatif? Kalau pada muatan negatif, kebalikannya, arah kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif itu adalah menuju muatannya. Ini saya hapus saja, ini yang ini ganti. Pada muatan negatif, arahnya menuju muatan, gitu. Jadi kalau pada muatan positif tadi menjauhi muatan, kalau pada muatan negatif menuju muatannya. Sekarang kita lihat titiknya sama. Titik R tadi di sini, terus kita cari garis hubungnya. Karena ini ganti, muatannya adalah muatan negatif. Muatan negatif. Karena menuju muatannya, maka E di titik R itu yang menuju muatannya, mendekati atau menuju. Ini E di R. Ini kalau di sini ya begini. Ini E-nya. Kalau di titik P yang begini, ya menuju muatannya, E di P. Jadi ini adalah arah kuat medan listrik di suatu titik yang ditimbulkan oleh muatan baik positif maupun negatif. Tadi yang pada muatan positif menjauhi muatan, pada muatan negatif menuju muatan. Saya kira itu dulu yang untuk ini. Nanti kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, kalau saya punya muatan positif sebesar 2 nanocoulomb, terus saya punya titik di sini, titik X misalkan, itu berjarak ini ke sana, kita cari garis hubungnya, itu misalkan 3 meter gitu. Berapa kuat medan listrik di titik X dan kemana arahnya? Nah, tadi kita sudah membuat bahwa E rumusnya dari F per Q, terus kita jabarkan menjadi KQ per R kuadrat. Maka tinggal masukkan saja, K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya ini 2 nanocoulomb, 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Ingat bahwa 2 nanocoulomb sama saja dengan 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Per R, R-nya 3 meter, udah dalam satuan meter, 3 kuadrat. Ini kebetulan, ini bisa dicoret ya, 1 hasilnya. Ini juga bisa dicoret, berarti hasilnya 2 Newton per coulomb. Udah kan ya? Nah, ini untuk titik yang hanya ditimbulkan oleh 1 muatan. Bagaimana kalau ditimbulkan oleh 2 muatan? Sekarang nomor 2 di sini biar agak ngirit tempatnya. Nomor 2 ya. Misalkan ada muatan positif terpisah jarak dengan muatan negatif. Misalkan ini titiknya titik P,
itu berjarak misalkan 2 meter, di sini juga misalkan 4 meter gitu. Ini misalkan 2 nanocoulomb, di sini 6 nanocoulomb muatannya. Hitung E di titik P dan kemana arahnya. Jadi yang pertama tadi hanya ditimbulkan oleh satu, dan kalian oh ya arahnya tadi belum dijawab. Karena ini muatan positif maka arahnya menjauhi ke sana. E di X, jadi arah menjauhi muatan. Oke, yang sekarang nomor 2. Ini muatan pertama, ini muatan kedua. Di titik P ditimbulkan oleh muatan positif. Yang pertama ini muatan positif, maka arahnya menjauhi muatan ke sana, E1. E di titik P ditimbulkan oleh muatan 1 karena positif, maka menjauhi muatan. Sekarang E di P karena ditimbulkan oleh muatan kedua yang bermuatan negatif menuju muatan. Oh, berarti ini E2. Berarti E di P tadi kan ada 2 vektor, ini E1, ada lagi E2. Kalau ada 2 buah vektor ini titik P tadi, maka E di P itu harusnya kan diapakan? Kemarin pada waktu pelajaran gaya Coulomb sudah dijelaskan sama Bu Nuni bahwa 2 buah vektor yang segaris searah, maka resultan vektornya harus dijumlahkan, yaitu E1 plus E2. Ya sudah, masukkan saja sesuai itu, K Q1 per R1 kuadrat plus K Q2 per R2 kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, saya kira sudah bisa. Nah, ini tinggal masukkan angkanya saja, 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4, 2 kuadrat gitu. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 min 9 dibagi 4 kuadrat. Nah, ini dicoret lagi. Berapa? 18 bagi 4? 8. 72 ditambah 54. Berapa itu? 126 per 16 Newton per Coulomb. Dicek lagi nanti angkanya. Lah arahnya bagaimana? Oh, arahnya menuju muatan kedua atau menuju muatan yang negatif ini. Ini semuanya menuju ke sana karena resultannya juga ke kanan kan, menuju muatan negatif. Arah menuju muatan negatif. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal yang masih kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh 2 muatan. Bagaimana cara kita menentukan letak titik yang tidak mengalami medan listrik atau letak titik yang kuat medan listriknya 0. Nah, untuk mengetahui di mana letak titik yang kuat medan listriknya 0, itu kita harus tahu arah vektornya. Kalian kemarin sudah tahu gaya muatan yang tidak menimbulkan gaya listrik itu kemarin, atau gaya listriknya sama dengan 0. Syaratnya adalah kalau gaya listrik F1 harus sama dengan F2 lah, ini sama. Kalau kuat medan 0 itu berarti ada titik di sini, ini E1, E2 itu harus berlawanan arah, besarnya harus sama. Harusnya vektornya kan semacam ini. Nah, sekarang kita lihat kalau di antara ini, kita di antara ini titik-titik ini di garis hubung antara 2 muatan ini, kalau misalkan titiknya itu kita lambangkan di sini. Oh, E1 ini 2 muatan 1 muatan 2. E1 arahnya kemana? Menjauhi muatan. Oh, ke sana. E1. E2 juga menjauhi muatan ke sana. Oh, berarti mungkin karena 2 buah vektornya berlawanan arah. Nah, sekarang kita lihat ini jarak ini, titiknya kan di sini ya. Misalkan ini misalkan X, maka di sini adalah 10 min X jaraknya. Paham enggak? Ini karena semua tadi kan 10 cm. Oke, saya ulangi. Misalkan ini tadi, saya ulangi ya. Pelan-pelan. Ini tadi kan jaraknya 10 cm. Titiknya di sini misalkan. E1 karena muatannya positif menjauhi muatan E1.
E2 muatannya juga positif, menjauhi muatan E2. Nah, jaraknya kita misalkan ini sampai sini itu X, maka ini sampai sana adalah 10 min X. Karena semuanya ini 10 cm. Maka syaratnya adalah E1 harus sama dengan E2. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Kita hilangkan ini sama dua persamaan yang sejajar, sama-sama K kita hilangkan. Q1 4 mikro per X kuadrat, 9 mikro per 10 min X kuadrat. Ini mikronya dicoret lagi 10 pangkat min 6 nya. Berarti 2 kuadrat per X kuadrat sama dengan 3 kuadrat per 10 min X kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan semua, menjadi 20 min 2X sama dengan 3X, 20 sama dengan 5X, X-nya adalah 4 cm. Oh, berarti letak titik yang tidak mengalami kuat medan atau kuat medan listriknya itu sama dengan 0 adalah 4 cm. Di mana X-nya? Oh, di sebelah kanan muatan pertama. Atau boleh juga 6 cm di sebelah kiri muatan kedua, sama saja. Saya kira sudah paham itu ya. Sekarang kita lanjutkan, bagaimana kalau muatannya itu positif dan negatif. Nah, kalau positif dan negatif tidak mungkin di sini. Saya hapus ini nomor 4-nya di sini. Kalau muatan positif dan negatif ini, misalkan titiknya di sini, E1 ke sana menjauhi muatan, E2 menuju muatan. Tidak mungkin 0 kalau seperti itu. Ini semakin kuat medan listriknya. Lah bagaimana ini? Ini tidak mungkin begitu. Maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah di sini. Tahu di sini. Nah, sekarang kalau kita buat titiknya di sini, ini kan muatan 1 tadi, ini muatan 2. E1 menjauhi muatan ke sana. E2 garis hubungnya kan ini ya. E2 ini muatan negatif di 7. Nah, E2. Ini E1 dan E2 oh, saling berlawanan. Bisa sama enggak? Kalau sama berarti kan E-nya harus sama dengan 0. Ini syaratnya harus sama, maka E1 harus sama dengan E2. Nah, ini dimisalkan ini X, berarti ini ke sana berapa? Karena ini X, ini 10, berarti ini 10 plus X. Jadi E1 itu K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat, K-nya dicoret. Q1 tadi 4 mikrokulom per, atau kalau mikronya mau kamu tulis 10 pangkat min 6 boleh. R1 X kuadrat. R1 ini jarak titik ke muatan 1 9 kali 10 pangkat min 6 per R2 kuadrat 10. R2 itu dari sini sampai titik muatan kedua. X ditambah 10 berarti 10 plus X kuadrat. Ini dicoret lagi, 2 kuadrat per X kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 10 plus X kuadrat. Coreti lagi kuadratnya menjadi 20 plus 2X sama dengan 3X, 20 sama dengan. Jadi ini tadi kan sudah ketemu X-nya 20. X itu apa? Oh, letak titik yang kuat medan listriknya 0. Jadi X itu 20 cm di sebelah kiri muatan pertama, muatan 1. Jadi kesimpulannya anak-anakku semua bahwa kalau kita mau mencari nilai kuat medan listrik yang di titik tersebut itu tidak mengalami kuat medan listrik atau kuat medan listriknya 0, kalau muatannya sejenis baik positif-positif atau negatif-negatif, maka pasti nilai atau titik yang kuat medan listriknya itu sama dengan 0 pasti di antara kedua muatan ini. Jadi di antara ini, di antara garis hubung ini. Tetapi kalau muatannya berbeda jenis, baik positif negatif atau negatif positif, pasti di luar kedua muatan, mendekati muatan yang nilainya kecil. Kalau ini yang 9 sini 4, nah, titiknya pasti di sebelah kanan yang 4 di sini. Tapi karena ini kebetulan soalnya yang 4 yang di sebelah kiri, maka letak titiknya ya di sebelah kiri muatan yang 4 mikrokulom. Jadi di
luar kedua muatan kalau berbeda jenis, mendekati muatan. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan untuk latihan menggunakan persamaan F sama dengan E kali Q atau E sama dengan F per Q. Coba kita lihat nomor 5 soalnya. Sebutir debu masanya 1 mg. Ini massa 1 mg. 1 mg, 1 gram aja 10 pangkat min 3 kg. Kalau 1 mili 10 pangkat min 3 gram, berarti ini 10 pangkat min 6 kg. Ingat bahwa satuan baku dari massa itu adalah kilogram. Melayang di udara, debu itu bermuatan 1 mikrokolom. Muatan berarti Q 1 mikrokolom, berarti 10 pangkat min 6 kolom. Berapa nilai kuat medan listrik di tempat tersebut agar dapat menahan debu tetap mengapung di udara? G-nya diambil 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah E-nya? Nah, hubungannya apa ini? E, M, Q, G gitu. Coba kita visualisasi, misalnya debunya seperti ini di udara. Setiap benda bermassa itu pasti memiliki gaya berat V, arahnya pasti menuju ke pusat bumi. W itu apa tuh rumusnya? M kali G, gaya berat, massa kali gravitasi. Nah, supaya dia tetap mengambang atau mengapung di udara, kan tadi harus ada dua buah vektor gaya yang arahnya berlawanan tetapi besarnya sama juga. Nah, ini harus ada apa? Oh, ini gaya, ini juga harus gaya, berarti gaya kolom F. Ini besarnya harus sama. Nah, ini. Jadi, kalian harus tahu F sama dengan W harusnya, supaya dia tidak, kalau besar gaya beratnya, otomatis dia akan jatuh. Tetapi kalau ini gaya beratnya lebih ringan daripada gaya kolomnya, maka dia akan bisa naik ke atas. Maka supaya tetap mengambang di sini, harus ada dua buah gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, gayanya apa? Gaya berat. Pengimbangnya apa? Gaya kolom, karena dia benda bermuatan. Nah, F itu apa? Tadi E kali Q, lah W-nya M kali G, maka E itu sama dengan M G per Q. M-nya adalah 10 pangkat min 6, G-nya 10, Q-nya juga 10 pangkat min 6. Maka ini mudah sekali, berarti kuat medan listrik yang dibutuhkan untuk menahan debu tetap di udara adalah 10 Newton per Coulomb. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Ini ada sebuah benda kecil bermassa 20 gram. Dia digantung pada seutas tali. Ternyata benda tersebut menyimpang ke kiri dengan sudut simpangan 45 derajat. Mengapa dia menyimpang? Nah, karena ada medan listrik di sekitar sini. Pasti juga ada gaya lain di sini, gaya kolom yang menyebabkan dia itu menyimpang. Karena benda bermuatan itu kalau tersentuh muatan lainnya yang sejenis atau tidak sejenis, dia akan saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, di sini ada nilai kuat medan sebesar 400 Newton per Coulomb. Masanya 20 gram. Ini kita ambil G-nya juga 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah nilai muatan ini dan apa jenis muatannya? Kita lihat, kalau benda bermassa tidak ada apa-apa, pasti kalau menggantung itu biasanya kan seperti ini aja. Nah, dia akan stabil di sini menuju ke pusat bumi. Ini ada W-nya ini. Nah, di sini. Kalau digantung, ini digantung pada tali yang memang kita patenkan di sini, pasti dia akan begini. Kecuali kalau ada gaya lain, oh mungkin ini tertarik atau tertolak gitu. Makanya dia menyimpang ke kiri. Jadi untuk menyelesaikan ini tadi, kalau sebuah benda digantung pada seutas tali yang paten ini, pasti akan gambarnya itu hanya akan lurus ke bawah begini. Tetapi karena ini ada kuat medan listrik, mungkin ada muatan lain di sana sehingga dia akan mengalami gaya listrik. Jadi kita lihat bahwa benda yang bermassa pasti memiliki gaya berat W. Nah, dia menyimpang ke sini berarti kan
ada muatan lain di sini, mungkin muatannya bagaimana saya nggak ngerti ini jenisnya apa, tetapi dia kan menyimpang ke sana, otomatis kan ada gaya yang menariknya ke kiri, yaitu F. Jadi ada gaya yang menariknya ke kiri sehingga dia menyimpang ke kiri. Nah, ada dua buah vektor ini kan saling tegak lurus ya. Jadi boleh kita lihat, ini boleh kita perpanjang talinya itu. Terus ini theta ini sama dengan di sini besarnya. Nah, sebuah vektor itu bisa dipindahkan asal dalam arah yang sama dan segaris kerja. Ini F ini kalau kita resultankan di sini, ini boleh ini kita pindahkan di sini. F-nya ini kita pindahkan di sini. F. Gitu. Maka ada hubungan tangan theta sama dengan sisi di depan tangan theta itu sisi di depan dibagi sisi di dekat, berarti F per B. Lah F-nya apa? E kali Q per M kali G. Tangan theta itu tangan 45. Jadi dari sini nanti tangan 45 kalian udah tahu 1 sama dengan E-nya tadi 400. Q-nya yang ditanyakan, M-nya 20 gram, berarti 20 kali 10 pangkat min 3 kali G-nya 10. Ini dicoret nolnya 2 atas. Maka 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 Q. Berarti Q-nya adalah 2/4 kali 10 pangkat min 3 kolom atau 0,5 kali 10 pangkat min 3 kolom. Boleh ditulis dalam bentuk apa ini? 5 kali 10 pangkat min 4 kolom atau 500 mikrokolom. Boleh. Lah jenisnya apa? Jenisnya? Nah ini tadi kan arah kuat medannya begini, E. Maka karena dituju oleh garis-garis medannya yang masuk menuju muatannya, itu berarti jenis muatannya adalah jenis muatan adalah negatif.